Ini adalah kisah tentang seorang pemuda desa miskin yang menemukan anak monyet lumpuh di hutan dan mendapatkan keajaiban besar karenanya. Sore itu, langit di atas desa Sukamulya tampak murung. Awan kelabu menggantung berat di puncak gunung, dan udara terasa lembab setelah hujan semalam. Dari kejauhan, terlihat seorang pemuda bertubuh kurus sedang memanggul ikatan kayu bakar di punggungnya. Namanya Raka, pemuda yatim berusia 20 tahun yang hidup sendirian di sebuah gubuk reot di tepi hutan. Sejak kecil, Raka terbiasa hidup pas-pasan. Ia kehilangan ayahnya saat masih kecil karena kecelakaan menebang pohon, dan ibunya meninggal saat ia berumur 15 tahun akibat sakit. Tak ada sanak saudara yang mau menampungnya. Ia bertahan hidup dengan menjual kayu bakar dan hasil hutan kecil seperti madu, daun obat, atau rotan. Meski miskin, Raka dikenal sebagai pemuda yang tidak pernah berbuat jahat dan selalu menolong siapapun yang kesusahan. Hari itu, matahari sudah condong ke barat. Raka berjalan sendirian di antara pepohonan besar sambil mengais ranting kering. Udara hutan lembab, suara jangkrik mulai terdengar, dan kabut tipis mulai turun di antara batang pohon. Dalam kesunyian itu, tiba-tiba terdengar suara lirih seperti tangisan kecil. Awalnya Raka mengira itu hanya suara burung hantu atau anak kijang yang tersesat. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti rintihan pelan penuh kesakitan. Nalurinya mendorong untuk mencari tahu. Ia meletakkan ikatan kayu di tanah dan perlahan melangkah mengikuti suara itu. Semakin jauh ia masuk ke hutan, semakin samar cahaya senja menembus dedaunan. Suara apa itu? Gumamnya pelan, separuh takut, separuh penasaran. Ia menyingkap semak tinggi, melangkahi akar pohon, lalu berhenti ketika melihat sesuatu bergerak di balik tumpukan daun kering. Saat mendekat, jantungnya berdebar. Di hadapannya, seekor anak monyet kecil tergeletak lemah, bulunya kotor penuh lumpur, dan salah satu kakinya tampak bengkok seperti patah. Matanya memelas, menatap Raka dengan tatapan takut sekaligus meminta pertolongan. Raka tertegun. "Ya Tuhan, kasihan sekali kau," ucapnya lirih. Ia berjongkok perlahan. Anak monyet itu mencoba mundur, tapi tubuhnya lemah. Nafasnya pendek, ada darah kering di bulunya. Di dekatnya, terlihat sisa jerat kawat yang menjerat kakinya, kemungkinan buatan pemburu liar yang biasa memasang perangkap di sekitar hutan. Raka menggigit bibir. Ia tahu, kalau ia membiarkan hewan kecil itu di situ, pasti mati dimakan ular atau rubah hutan malam nanti. Tapi jika ia membawanya pulang, orang-orang desa pasti mengejek. Mereka percaya monyet adalah pembawa sial, terutama yang ditemukan di hutan larangan di kaki Gunung Salak. Raka memandangi langit yang mulai gelap. Suara petir menggema jauh di atas gunung. Ia menarik napas panjang. "Aku tak peduli apa kata orang. Kau makhluk ciptaan Tuhan juga," katanya pelan. Dengan hati-hati ia melepas sisa jerat di kaki monyet itu, lalu membungkus tubuh kecilnya dengan sarung lusuh yang biasa ia pakai. Monyet itu mengerang kesakitan, tapi tidak melawan. Seolah tahu bahwa manusia ini tidak berniat jahat. Raka menggendongnya di dada, lalu berjalan pulang dengan langkah cepat, menembus gerimis yang mulai turun. Perjalanan pulang terasa berat. Jalur setapak licin, kabut makin pekat, dan petir sesekali menyambar puncak pohon. Tapi setiap kali ia menatap wajah mungil hewan itu, hatinya terasa hangat. Ada sesuatu yang berbeda, seakan ia membawa bukan sekadar binatang, tapi titipan takdir. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di gubuknya, rumah kecil berdinding bambu dan beratap rumbia, berdiri di tepi ladang kosong. Ia menyalakan lampu minyak,
meletakkan monyet kecil itu di atas kain bekas di pojok ruangan, lalu mencari air hangat. Luka di kaki monyet itu tampak parah, bengkak dan bernanah. Raka membersihkannya dengan sabar. Air matanya menetes saat melihat monyet itu menggigil kesakitan. "Bertahanlah, kecil, aku nggak akan biarkan kau mati," ucapnya sambil meniup luka itu pelan. Ia mengambil minyak kelapa buatan sendiri, meneteskan sedikit ke luka itu, lalu membalutnya dengan kain bersih. Setelah itu, ia menghaluskan pisang dengan sendok dan mencoba menyuapkannya. Tapi monyet itu menolak, hanya memalingkan wajah. Raka mendesah lelah. "Kau keras kepala juga rupanya," gumamnya. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruh petir menyelimuti malam. Di dalam gubuk, Raka duduk di lantai tanah sambil memandangi monyet kecil yang kini tertidur dengan napas berat. Dalam hati, Raka merasa aneh, mengapa ia begitu peduli pada hewan ini? Ia bahkan tak punya cukup makanan untuk dirinya sendiri, tapi ia rela berbagi dengan makhluk yang baru ditemuinya. Malam semakin larut. Angin masuk dari celah dinding, membuat lampu minyak bergoyang. Raka akhirnya tertidur di dekat monyet itu, kepalanya bersandar di dinding bambu. Dalam tidurnya, Raka bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang terang oleh cahaya keemasan. Di depannya berdiri sosok tua berjubah putih dengan wajah lembut. Suaranya bergema tenang. "Anak muda, kasih sayangmu telah dicatat langit. Jangan tinggalkan makhluk itu. Ia akan menjadi saksi perjalananmu menuju cahaya." Raka ingin bertanya siapa sosok itu, tapi tubuhnya terasa berat. Cahaya itu makin terang, hingga ia terbangun tiba-tiba. Lampu minyak masih menyala redup. Di sebelahnya, monyet kecil itu membuka mata dan menatapnya, matanya bening, berkilat di bawah cahaya. Raka menatap balik, terkejut melihat tatapan itu. Ada sesuatu di sana, seperti rasa terima kasih, seperti kesadaran. "Apakah aku bermimpi terlalu aneh?" bisiknya. Ia mengelus kepala monyet itu perlahan. Hewan kecil itu tak lagi menggigil. Ia malah menyentuh tangan Raka dengan jari-jarinya yang mungil, lalu menatapnya lama sebelum kembali tertidur. Raka tersenyum. "Baiklah, mulai sekarang aku akan panggil kau Kiki. Bertahanlah, Kiki. Besok kita cari makanan enak, ya." Di luar, hujan reda. Suara jangkrik kembali terdengar, bersahutan dengan gemericik air di atap rumbia. Raka menatap langit malam lewat celah dinding, bintang-bintang mulai muncul perlahan, seolah ikut menyaksikan awal dari sebuah persahabatan aneh antara manusia miskin dan makhluk kecil yang terluka. Ia tak tahu, malam itu adalah malam di mana takdirnya berubah selamanya. Pagi datang dengan sinar matahari yang lembut menembus celah dinding bambu. Embun masih menggantung di dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti halaman kecil di depan gubuk. Raka terbangun dengan tubuh pegal, tapi wajahnya terlihat tenang. Ia menatap ke pojok kamar. Kiki, anak monyet kecil yang semalam ia selamatkan, masih tidur meringkuk di atas kain lusuh. Raka tersenyum. "Masih hidup, ya, Kiki, syukurlah." Ia bangkit perlahan, menyalakan tungku, lalu merebus air untuk membuat bubur tipis dari beras sisa semalam. Gubuknya sangat sederhana, hanya 2 ruangan kecil, satu untuk tidur, satu lagi untuk dapur dan tempat barang-barang. Di sudut dapur, terdapat kandang ayam bambu, beberapa peralatan kayu, dan tempayan air hujan. Setelah bubur matang, Raka duduk di samping Kiki. Ia mengambil sedikit bubur dengan sendok kecil, meniupnya agar tidak panas, lalu menawarkannya.
Tapi Kiki hanya menatap tanpa reaksi. Ia tampak lemah, hanya sesekali menggerakkan tangan kecilnya. Luka di kakinya masih bengkak, bahkan kini tampak lebih parah. Raka menghela napas. Kau harus makan, Kiki. Kalau tidak, kau bisa mati kelaparan. Ia mencoba memberi dengan cara lain. Pisang yang kemarin masih tersisa 2 buah. Ia mengupas satu, menumbuknya, lalu mencampurnya dengan sedikit bubur agar lembut. Kali ini, Kiki mau membuka mulut sedikit. 1 sendok kecil, 2 sendok kecil. Perlahan-lahan, ia menelan. Mata Raka berbinar. Bagus, bagus. Begitu, makan sedikit lagi, katanya sambil tersenyum lega. Setelah beberapa suapan, Kiki berhenti dan menatap Raka seolah paham kata-kata itu. Raka merasa aneh, seakan makhluk kecil itu bisa mengerti bahasa manusia. Tapi ia abaikan pikirannya. Yang penting, hewan itu mau makan. Siang menjelang, matahari mulai hangat. Raka mengeluarkan Kiki ke depan rumah agar bisa mendapat udara segar. Ia membuatkan tempat tidur dari daun pisang kering dan kain tua. Angin berhembus lembut, dan suara burung di pepohonan membuat suasana terasa damai. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Dari arah jalan desa, 2 orang tetangga lewat sambil membawa cangkul. Mereka berhenti sejenak melihat Raka duduk bersama seekor monyet di pangkuannya. Raka, kau piara monyet dari mana itu? Tanya salah satu dengan nada mencibir. Dari hutan, Bang. Kakinya kena jerat, kasihan, jawab Raka sopan. Kasihan? Kau gila. Itu pertanda buruk, Nak. Kata orang tua, monyet dari hutan larangan bisa bawa sial. Yang satu lagi menimpali, iya. Nanti rumahmu kena bala, loh. Buang aja itu monyet sebelum keburu kena kutukan. Raka hanya menunduk, tak menjawab. Ia tahu percuma berdebat dengan orang desa yang percaya pada tahayul. Setelah kedua orang itu berlalu, ia menatap Kiki. Jangan dengar mereka, Kiki. Aku nggak akan buang kamu. Aku janji, katanya lembut. Hari-hari berikutnya, Raka merawat Kiki dengan penuh kesabaran. Setiap pagi ia bersihkan luka, menjemurnya di bawah sinar matahari sebentar, lalu memberi makan pisang dan air kelapa muda. Malamnya ia tidur berdekatan agar Kiki tidak kedinginan. Namun perawatan itu tidak mudah. Luka di kaki Kiki tidak kunjung sembuh. Kadang nanah keluar, kadang demam menyerang. Raka yang miskin tak mampu membeli obat. Ia hanya mengandalkan daun sembung, minyak kelapa, dan doa. Suatu malam, saat Kiki tampak sangat lemah, Raka merasa putus asa. Ia duduk di depan tungku yang hampir padam, wajahnya diterangi cahaya merah api kecil. Kenapa, Tuhan? Aku cuma ingin menolong makhluk MU. Tapi kenapa malah begini? Suaranya lirih, nyaris pecah. Ia menatap Kiki yang terbaring tak berdaya di atas kain. Air matanya menetes. Di saat itu, angin berhembus pelan dari arah jendela. Api tungku bergoyang aneh, membentuk nyala seperti bayangan manusia. Raka tertegun. Dalam hening itu, terdengar suara lembut di telinganya, bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya. Siapa yang menolong ciptaan Tuhan dengan ikhlas, akan dijaga semesta. Raka terlonjak, mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapapun. Hanya angin yang lewat membawa aroma bunga hutan yang lembut. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seolah seluruh alam memberi dukungan padanya. Setelah itu,
ia bangkit, mengambil air, dan membasuh luka Kiki lagi dengan lebih hati-hati. "Aku nggak akan menyerah," bisiknya. Malam itu, entah karena harapan baru atau keajaiban, Kiki tidur lebih tenang. Nafasnya tidak sesak lagi. Raka duduk di sampingnya hingga fajar, matanya berat, tapi hatinya hangat. Keesokan harinya, saat matahari mulai naik, Kiki membuka mata. Ia menatap Raka, lalu, untuk pertama kalinya, mengeluarkan suara kecil, "Ki, Ki," seperti memanggil namanya sendiri. Raka terkejut, lalu tertawa senang. "Hei, kau manggil dirimu sendiri, ya? Kiki. Wah, bagus juga itu. Nama kamu cocok sekali." Sejak saat itu, hubungan mereka makin dekat. Kiki mulai makan dengan lahap, meski kakinya masih lumpuh. Setiap kali Raka pergi ke sungai mengambil air, Kiki menatap dari jendela seolah takut ditinggalkan. Kadang, ketika Raka bekerja di ladang, Kiki duduk di bahunya, meski hanya bisa berpegangan dengan satu tangan. Namun di balik semua itu, gangguan dari warga desa makin sering datang. Beberapa orang bahkan datang ke rumahnya, menuduh Raka membawa roh jahat ke kampung. "Kalau nanti sawah kita gagal panen, itu karena monyetmu, Rak," kata salah seorang. "Buang saja hewan itu ke hutan. Kalau tidak, kami lapor ke kepala dusun." Raka tak membalas. Ia hanya menunduk dan menutup pintu. Setelah mereka pergi, ia menatap Kiki yang ketakutan di balik kain. "Tenang, Kiki, mereka cuma belum mengerti." Malamnya, saat hujan turun deras, Raka memeluk Kiki di dekat tungku. Di luar, petir menyambar berkali-kali, menerangi hutan di kejauhan. Dalam cahaya kilat yang sesekali masuk ke gubuk, Raka melihat sesuatu yang aneh. Bekas luka di kaki Kiki tampak berpendar lembut, seperti cahaya keemasan samar. Ia mengucek mata, mengira hanya bayangan lampu. Tapi tidak, cahaya itu benar-benar muncul, merayap perlahan di sepanjang kaki yang lumpuh itu, lalu menghilang begitu saja. "Apakah aku berhalusinasi?" gumamnya. Ia memegang kaki Kiki. Hangat. Tidak selembab biasanya. Dan anehnya, Kiki tampak tidur nyenyak, seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Raka tersenyum kecil. "Mungkin ini pertanda baik. Mungkin besok kau akan sembuh, Kiki." Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari keajaiban kecil yang akan mengubah segalanya. Angin berhenti bertiup. Hujan reda tiba-tiba. Dan dari arah hutan, terdengar seruan lembut seekor burung malam, seperti mengucapkan doa bagi makhluk-makhluk kecil yang saling menjaga. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas desa Sukamulya. Embun masih menempel di ujung daun padi, dan suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Desa yang biasanya damai, hari ini dipenuhi bisik-bisik aneh. Warga berkerumun di depan balai bambu kecil di dekat jalan utama. Di tengah mereka, seorang lelaki tua berkumis tebal berbicara dengan nada tinggi, "Pak Surya, kepala dusun yang terkenal galak dan mudah percaya pada tahayul. Aku dengar, si Raka sekarang memelihara monyet dari hutan larangan," katanya sambil menepuk tongkatnya ke tanah. Beberapa warga menimpali, "Benar, Pak. Kami lihat sendiri. Hewannya aneh, matanya menyala waktu malam." "Ya, iya. Itu bukan monyet biasa. Bisa saja jelmaan roh penunggu hutan," tambah yang lain dengan nada khawatir. Pak Surya mengelus janggutnya, berpikir sejenak. Kalau itu benar, desa kita bisa celaka. Besok panggil Raka ke balai. Kita harus bicarakan ini baik-baik, ujarnya tegas. Sementara itu,
Di ujung desa, Raka tengah sibuk memberi makan Kiki. Hewan kecil itu sudah tampak lebih sehat. Bulunya bersih, matanya cerah, meski kaki kanannya masih belum bisa digerakkan. Raka duduk di sampingnya sambil mengunyah singkong rebus. "Kau hebat, Kiki. Dulu aku pikir kau takkan bertahan, tapi lihat sekarang," katanya sambil tersenyum. Kiki menatapnya dan mengeluarkan suara kecil. "Ki, Ki," seolah menjawab. Namun, kebahagiaan kecil itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan terdengar langkah-langkah orang mendekat. 5 orang warga datang membawa cangkul dan karung di punggung. Mereka berhenti di depan rumah Raka. "Hei, Raka," seru salah satunya, Pak Darto, yang dikenal sebagai tukang kayu di desa. Raka keluar, mengusap tangannya yang kotor karena tanah. "Ada apa, Pak Darto?" "Kami cuma mau bilang, hati-hati kau pelihara hewan hutan itu. Orang kampung udah resah. Katanya semalam ada suara aneh dari arah rumahmu. Cahaya berkelip juga katanya kelihatan dari sini." Raka mengerutkan kening. "Suara aneh? Cahaya? Aku tidak tahu soal itu, Pak. Mungkin hanya petir yang menyambar pepohonan." Pak Darto mendengus. "Petir? Jangan sok tidak tahu. Kalau nanti sawah kami gagal panen, kau yang harus tanggung jawab." Mereka berlalu dengan wajah sinis. Raka hanya bisa menatap punggung mereka yang semakin jauh, dadanya sesak. Ia tahu, sejak membawa Kiki pulang, hidupnya tak lagi tenang. Warga mulai menjauh. Anak-anak yang dulu suka main di halaman rumahnya kini dilarang datang. Bahkan warung di ujung desa menolak menjual beras kepadanya. Sore itu, Raka duduk di bawah pohon kelapa sambil menatap langit. Ia merasa sendirian. Kenapa manusia cepat sekali menuduh tanpa tahu kebenaran, gumamnya lirih. Tiba-tiba, sesuatu menarik ujung sarungnya. Kiki menatapnya dengan mata bening. Ia memeluk kaki Raka, seolah ingin menenangkan. Pemuda itu tersenyum pahit. "Terima kasih, Kiki. Kau satu-satunya yang tidak meninggalkanku." Malamnya, saat ia sedang menyiapkan makan malam sederhana, terdengar suara ketukan keras di pintu. "Raka, bukakan," seru suara berat di luar. Raka membuka pintu perlahan. Ternyata Pak Surya bersama 2 warga berdiri di sana, membawa lampu minyak. "Raka, kami dengar kau memelihara monyet dari hutan larangan." "Benar?" tanya Pak Surya dengan nada menekan. "Benar, Pak. Tapi monyet itu sakit waktu kutemukan." "Aku cuma menolongnya," jawab Raka sopan. "Menolong? Kau pikir ini kota? Di sini ada aturan. Hewan liar dari hutan larangan tidak boleh dibawa ke desa. Itu bisa mengundang malapetaka." Raka menunduk. "Saya minta maaf, Pak. Tapi hewan itu lumpuh. Kalau saya tinggalkan pasti mati. Bukankah kita diajarkan untuk berbelas kasih pada sesama makhluk?" Pak Surya menatapnya tajam. "Berbelas kasih, ya? Kalau nanti desa kena bencana, kau masih bisa bicara begitu? Kalau bencana datang karena aku menolong makhluk kecil, biarlah aku yang tanggung, Pak," jawab Raka tegas tapi tenang. Ucapan itu membuat Pak Surya terdiam sejenak. Ia tidak menyangka Raka akan berani menjawab seperti itu. Akhirnya, dengan nada dingin, ia berkata, "Baik. Tapi kalau ada hal buruk terjadi, kau yang harus bertanggung jawab penuh." Raka hanya mengangguk. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia jelaskan. Setelah mereka pergi,
Raka menutup pintu dan duduk di lantai bambu. Kiki mendekat, lalu memanjat ke pangkuannya, mengelus wajah Raka dengan tangan mungilnya. Saat itu, Raka merasa kehangatan menjalar di dadanya, bukan dari tubuh Kiki, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Ia menatap monyet kecil itu lama, lalu berbisik, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku yakin Tuhan gak akan marah pada kasih sayang." Hari-hari berikutnya, tekanan makin berat. Orang-orang menatapnya aneh setiap kali ia lewat. Anak-anak menirukan suara monyet sambil menertawainya. Di pasar, pedagang menolak uangnya dengan alasan tak mau kena sial. Tapi Raka tetap sabar. Ia menghabiskan waktunya merawat Kiki, berbicara dengannya seperti berbicara pada manusia. Suatu sore, hujan turun deras. Raka duduk di dalam rumah, menatap air menetes dari atap. Ia menggenggam tangan Kiki. "Mungkin mereka benar, Kiki. Aku bodoh. Tapi kalau aku lepaskan kau sekarang, siapa yang akan merawatmu?" Kiki menatapnya lama, lalu perlahan menepuk dada Raka 2 kali, seolah berkata, "Kau." Raka tertegun. Ia tak tahu apakah itu hanya kebetulan atau Kiki benar-benar mengerti ucapannya. Tapi air matanya jatuh tanpa sadar. "Baiklah, Kiki. Selama aku hidup, aku akan jaga kamu." Beberapa hari kemudian, hujan besar turun tanpa henti. Sungai di belakang desa meluap, sawah-sawah terendam. Warga panik, beberapa rumah di pinggir aliran air mulai roboh. Anehnya, gubuk Raka yang terletak paling dekat dengan hutan tidak tersentuh banjir sama sekali. Air yang mengalir di sekitarnya justru berbelok sendiri, seperti menolak menghancurkan tempat itu. Warga yang melihat mulai berbisik-bisik. Kenapa rumah Raka tidak kebanjiran? Jangan-jangan dia punya jimat dari monyetnya. Bisa jadi itu bukan monyet biasa. Kabar itu menyebar cepat. Beberapa orang mulai takut, tapi sebagian lain penasaran. Ada yang mulai mendatangi rumah Raka diam-diam, mengintip dari kejauhan. Dan malam itu, saat hujan berhenti, seorang nenek tua yang bijak di desa, Makrani, datang diam-diam ke rumah Raka. Ia mengetuk pintu pelan. "Raka, boleh aku masuk?" Raka terkejut tapi segera mempersilakan. "Silakan, Mak. Maaf tempatku sederhana." Makrani tersenyum. "Aku dengar banyak kabar tentangmu, Nak. Tentang monyet kecil itu." Raka menunduk. "Maaf, Mak. Aku tidak bermaksud menimbulkan masalah." "Tidak perlu minta maaf. Aku datang bukan untuk menghakimi. Aku cuma mau melihat dengan mata kepala sendiri." Ketika Makrani melihat Kiki, ia terdiam lama. Lalu perlahan mengusap kepala hewan itu. Matanya bukan mata biasa. Ini makhluk yang membawa ujian bagi manusia, Nak. Ujian kesabaran, ujian hati. Raka bingung. "Ujian, Mak?" Makrani mengangguk. "Kalau kau ikhlas, kau akan melihat keajaiban. Tapi kalau hatimu kotor, kau akan kehilangan segalanya." Ucapan itu menggema di kepala Raka sepanjang malam. Saat ia memandangi Kiki yang tertidur lelap di pangkuannya, ia tahu satu hal pasti, cinta yang tulus selalu diuji, sebelum akhirnya diberi makna. Dan Raka, tanpa sadar, sedang berada di ambang ujian terbesarnya. Malam itu, desa Sukamulya sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik, burung hantu di kejauhan, dan angin yang berhembus pelan melalui pepohonan. Raka duduk di depan gubuknya, menatap Kiki yang tertidur lelap di pangkuannya.
Mata monyet itu bersinar lembut di bawah cahaya lampu minyak yang redup, dan Raka tak henti-hentinya merasa kagum akan keberanian serta keteguhan makhluk kecil itu. Sejak pertemuan mereka di hutan, Raka mulai merasakan ikatan yang tak biasa dengan Kiki. Hewan kecil itu bukan hanya sekadar teman, tapi juga sahabat yang menemaninya melalui malam-malam panjang dan cemoohan warga desa. Hari ini, setelah hujan lebat siang tadi, tanah di sekitar rumahnya masih basah dan aroma hutan basah memenuhi udara. Raka memutuskan duduk di luar untuk menikmati udara malam. "Besok aku akan bawa kau ke sungai, Kiki. Aku mau lihat apakah kau bisa main air sedikit," bisik Raka. Kiki menatapnya dengan mata berbinar, seolah mengerti. Tidak lama setelah Raka menatap langit malam, awan mulai menebal di atas hutan. Kilatan petir sesekali menyambar, disertai gemuruh yang mengguncang desa. Raka menarik nafas panjang dan menunduk melindungi Kiki dari angin dingin yang masuk. Tetapi saat ia mengangkat pandangannya lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Dari arah hutan, cahaya lembut berwarna keemasan muncul di antara pepohonan. Cahaya itu bergetar dan memantul di batang pohon, lalu perlahan semakin terang mendekati gubuk Raka. Mata Raka melebar. Ia menatap Kiki, yang juga tampak gelisah, tetapi tidak takut. Malah, tubuhnya seolah merespons cahaya itu. "Ini apa?" gumam Raka, merasakan jantungnya berdetak cepat. Cahaya keemasan itu semakin mendekat hingga berada di atas Kiki. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kaki Kiki yang lumpuh sedikit bergerak, seakan merasakan kekuatan dari cahaya itu. Raka menahan napas. Ia menyentuh kaki monyet itu dengan lembut. Hangat. Tidak sakit. Luka yang kemarin masih bernanah tampak berkurang, dan bengkaknya menyusut perlahan. "Kiki, kau sembuh?" Suara Raka bergetar, tak percaya dengan yang dilihatnya. Saat ia menatap ke mata Kiki, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tatapan itu lebih tajam, penuh kesadaran. Kiki menggeliat, mencoba berdiri meski masih goyah. Raka menahan napas lagi. Kaki kecil itu menopang tubuhnya untuk pertama kali sejak ditemukan lumpuh di hutan. Namun keajaiban itu belum berhenti. Dari arah hutan terdengar suara lembut, hampir seperti bisikan, tetapi memenuhi seluruh ruangan dan hatinya. Suara itu berkata, "Terima kasih, manusia baik. Kau telah menyentuh kasih Tuhan." Raka menutup mulutnya, tak mampu berkata sepatah kata pun. Hatinya berdebar kencang, campur aduk antara takut dan kagum. Ia memandang Kiki yang kini duduk dengan tegap, matanya masih bersinar keemasan samar. Cahaya yang sebelumnya muncul dari hutan kini tampak menempel di tubuh Kiki, seolah monyet itu menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam. Malam itu terasa panjang, tetapi damai. Angin berhenti bertiup, hujan yang tadi turun reda, dan hutan di sekitar rumah Raka tampak sunyi, seolah semua makhluk hutan ikut menyaksikan kejadian itu. Raka merasa hangat, bukan hanya karena cahaya dari Kiki, tetapi juga karena ia tahu sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Hari berikutnya, keajaiban kecil itu mulai tampak berpengaruh. Tanah di sekitar rumah Raka, yang sebelumnya gersang karena musim hujan yang tidak menentu, kini mulai hijau. Rumput tumbuh subur, bunga kecil bermekaran di antara batu-batu, dan air dari sumur kecilnya terasa lebih jernih. Raka merasa heran, tetapi menolak mengaku bahwa itu karena dirinya. Ia yakin ini adalah hadiah dari alam atas kesabarannya. Namun, desa tidak serta-merta berubah pandangannya. Sebagian warga tetap mencibir, sebagian mulai penasaran. Anak-anak yang dulu meniru suara monyet sekarang berani mendekat,
memandang Kiki dengan kagum. Beberapa orang dewasa yang skeptis tetap menjaga jarak, tapi ada bisikan-bisikan baru. Raka, mungkin dia memang dikasihi alam. Raka sendiri tetap rendah hati. Setiap pagi, ia duduk di samping Kiki, membersihkan luka kecil yang masih ada, menyiapkan makanan dari buah dan daun obat, lalu menatap makhluk kecil itu dengan penuh kasih. Ia merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Ia lebih sabar, lebih tenang, dan lebih percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Malam itu, ketika matahari mulai tenggelam, Raka duduk di tepi sungai dekat rumahnya, Kiki di pangkuannya. Cahaya keemasan samar masih menyelimuti tubuh Kiki, tetapi kali ini lebih lembut. Raka menatap aliran sungai dan berbisik, "Kiki, kau datang ke hidupku untuk mengajariku sesuatu, ya? Tentang sabar, tentang percaya, tentang kasih." Kiki menatapnya, lalu menepuk dada Raka dengan tangan mungilnya, seolah mengatakan, "Ya, kita akan belajar bersama." Di balik pepohonan, hewan-hewan hutan seolah ikut mengamati. Burung malam bersiul lembut, jangkrik bersahutan, dan angin yang berhembus membawa aroma bunga liar. Raka menutup mata dan menarik napas panjang. Ia merasa damai, tetapi juga sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Dan malam itu, di tengah keheningan, Raka menyadari satu hal, keajaiban bisa datang dari kebaikan kecil yang tulus. Tidak perlu kekayaan, tidak perlu status, yang dibutuhkan hanyalah hati yang murni dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Petir di kejauhan menyambar lagi, namun kali ini tidak menakutkan. Raka tersenyum dan mengelus kepala Kiki. "Tenanglah, Kiki. Kita akan melewati semua ini bersama." Itu adalah malam pertama ketika Raka benar-benar merasakan bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan bahwa Kiki bukan hanya monyet lumpuh yang diselamatkannya, melainkan jembatan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menguji hatinya, mengubah desanya, dan membawanya pada keajaiban yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Raka. Setelah malam kemarin, ketika Kiki pertama kali menampilkan cahaya keemasan yang misterius, segala sesuatu di sekitar rumahnya seolah bernapas lebih hidup. Rumput di halaman mulai hijau subur, bunga liar mekar dengan warna-warna cerah, dan suara burung di hutan terdengar lebih nyaring. Raka duduk di bawah pohon kelapa, menatap Kiki yang kini mulai belajar berdiri dengan lebih stabil. "Lihat kau, Kiki. Kau sudah bisa berdiri sendiri hari ini," ucapnya lembut. Kiki menatapnya dan mengeluarkan suara kecil, seperti tawa, "Ki, Ki." Kaki yang semula lumpuh kini mulai bisa menahan berat tubuhnya meski masih goyah. Raka tak bisa menahan senyum lebar. Ia duduk di tanah, lalu memegang tangan kecil Kiki, membantunya berjalan beberapa langkah. Setiap gerakan kecil itu membuat jantung Raka berdegup kencang. Ia tersenyum sambil menepuk pundak Kiki. "Hebat, kau hebat. Semoga besok bisa berjalan lebih jauh lagi." Namun proses ini tidak mudah. Kiki sering tergelincir, jatuh, atau terduduk lemas karena ototnya yang masih lemah. Raka tidak pernah meninggalkannya. Setiap jatuh, ia memeluk Kiki, menenangkan dengan kata-kata lembut, dan membantu monyet itu bangkit lagi. Sore itu, hujan turun sebentar, tapi mereka tetap berada di luar, latihan berjalan di tanah basah. Kiki tergelincir, namun Raka sigap menahan tubuhnya. "Tenang, Kiki, kita akan pelan-pelan. Tidak apa-apa kalau jatuh, yang penting kau mau mencoba," ucap Raka, suara bergetar karena rasa haru. Seiring waktu, Raka mulai menyadari bahwa perubahan pada Kiki bukan satu-satunya yang ajaib.
ada sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri. Tanah yang disentuhnya saat ia menanam sayuran, menabur benih, atau bahkan hanya menyentuh batu atau daun, seolah merespons. Rumput tumbuh lebih hijau, bunga bermekaran lebih cepat, dan tanaman yang sebelumnya layu kini terlihat segar bugar. Raka awalnya heran. Ia berpikir mungkin ini hanya kebetulan atau efek dari hujan dan musim yang sedang baik. Tapi kejadian demi kejadian membuatnya percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Suatu sore, ketika Raka sedang menanam singkong di dekat gubuk, Kiki berdiri di sampingnya, menatap tangan pemuda itu. Tiba-tiba, beberapa tanaman singkong yang sebelumnya layu perlahan berdiri tegak. Daunnya berkilau hijau segar, seolah baru saja diberi kehidupan. Raka menahan napas, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Kiki, ini, kau juga merasakannya," katanya sambil tersenyum. Kiki mengangguk kecil, menepuk pundak Raka sekali lagi. Ikatan mereka semakin kuat. Setiap hari, mereka berbagi momen sederhana, makan bersama, berjalan di sekitar gubuk, bermain di halaman kecil, dan tertawa bersama. Kiki bahkan mulai belajar mengikuti perintah sederhana, seperti duduk, berjalan di samping Raka, atau memanjat tubuhnya saat diajak ke pohon kecil di halaman. Raka merasa seolah mereka memiliki bahasa rahasia sendiri. Namun, keajaiban ini tidak hanya berhenti di halaman rumah. Desa mulai merasakan dampaknya meski beberapa orang masih skeptis. Sawah-sawah di dekat rumah Raka, yang sebelumnya kurang subur, kini mulai hijau. Air dari sumur kecil yang dulu berbau lumpur kini jernih. Hewan-hewan peliharaan tetangga terlihat lebih sehat. Beberapa warga yang awalnya menghina mulai penasaran dan diam-diam mengamati. "Lihat, sawah di sebelah rumah Raka mulai hijau lebih cepat dari yang lain," kata seorang wanita sambil menunjuk ke arah ladang. "Ya, benar, mungkin ada hubungannya dengan dia dan monyet itu," balas yang lain. Tetapi Raka tetap rendah hati. Ia menolak menunjukkan diri atau memanfaatkan keajaiban itu. Ia hanya tersenyum sambil menatap Kiki. "Ini bukan untuk kita. Ini untuk mereka yang percaya bahwa kebaikan itu ada," gumamnya dalam hati. Suatu malam, saat Raka duduk di tepi sungai membawa Kiki, kejadian luar biasa terjadi lagi. Cahaya keemasan kembali memancar dari tubuh Kiki, tapi kali ini lebih lembut dan merata. Sungai yang biasanya dangkal dan berair keruh kini berkilau jernih, memantulkan bulan dan bintang di langit. Ikan-ikan kecil melompat di permukaan air, seolah menari bersama cahaya itu. Raka terdiam. "Kiki, ini luar biasa. Kau bukan monyet biasa, kan?" bisiknya pelan. Kiki menatapnya, lalu mengeluarkan suara lirih, seperti ingin menjawab, tetapi hanya bisa menatap dengan mata penuh arti. Raka sadar bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan. Ada tujuan yang lebih besar, sesuatu yang memuji kesabarannya, ketulusannya, dan keyakinannya. Ia menyadari bahwa ikatan mereka adalah kunci dari perubahan ini. Semakin ia mencintai Kiki tanpa pamrih, semakin kuat energi yang muncul di sekitarnya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin erat. Raka mulai melibatkan Kiki dalam aktivitas sehari-hari. Mereka pergi ke kebun kecil di belakang gubuk, menanam jagung dan sayuran. Kiki belajar membawa cangkul kecil mainan yang Raka buatkan darurat batang kayu, lalu menumpuk tanah bersama-sama. Monyet itu tampak gembira, melompat-lompat kecil setiap kali berhasil menaburkan tanah dengan tepat. Warga desa yang awalnya menertawakan mulai memperhatikan. Beberapa anak desa bahkan berani mendekat dan menanyakan nama monyet itu. "Namanya Kiki," jawab Raka dengan lembut.
Dia teman baikku. Melihat kesabaran Raka dan perkembangan Kiki, beberapa warga mulai menghormati pemuda itu, meski masih ada sebagian skeptis. Makrani, nenek bijak di desa, datang suatu sore, tersenyum sambil mengamati mereka. "Nak Raka, kau telah melewati ujian pertama. Kesabaranmu, ketulusanmu, dan kasih sayangmu mulai membawa berkah," kata Makrani. Raka menunduk, tersenyum malu. Aku hanya ingin menolong, Mak. Tidak lebih." Makrani mengangguk. Kadang, keajaiban datang bukan dari apa yang kita harapkan, tapi dari hati yang tulus. Kau telah membuktikannya. Saat malam tiba, Raka menatap langit penuh bintang bersama Kiki di pangkuannya. Ia merasakan damai yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Cahaya lembut dari tubuh Kiki memancar tipis, menutupi keduanya seperti selimut hangat. Raka tersenyum, menyadari satu hal yang penting. Keajaiban bukan hanya tentang mukjizat yang tampak, tapi juga tentang ikatan hati yang lahir dari cinta dan kesabaran. Dan di malam itu, Raka tahu bahwa kehidupan mereka berdua akan berubah selamanya. Kiki bukan sekadar monyet kecil yang diselamatkan. Ia adalah sahabat, guru, dan jembatan menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menguji mereka lebih jauh, tapi juga menghadirkan keajaiban yang luar biasa. Pagi itu desa Sukamulya terlihat damai, namun bagi Raka, udara pagi membawa perasaan tegang yang aneh. Sejak keajaiban Kiki mulai terlihat, cahaya keemasan yang muncul di malam hari, tanaman yang tumbuh subur di sekitarnya, dan kesehatan hewan yang terawat, rumor mulai menyebar. Beberapa warga desa yang skeptis berubah menjadi penasaran, sementara yang serakah mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan monyet ajaib itu demi keuntungan pribadi. Raka sedang duduk di halaman, memandangi Kiki yang bermain-main di tanah basah setelah hujan, ketika langkah berat terdengar dari arah jalan desa. 5 orang pria bertubuh besar datang menghampirinya. Mereka dikenal di desa sebagai orang-orang yang sering mencari keuntungan cepat, tanpa peduli cara yang benar. "Hei, Raka, kau pemuda yang katanya bisa membuat tanaman tumbuh subur dan air jernih?" seru salah satu pria dengan nada mengejek. Raka berdiri, menenangkan dirinya. "Itu bukan aku, Pak. Itu hanya keberuntungan dan usaha. Jangan bohong. Kami dengar dari warga. Kau menaruh monyet itu di rumahmu, dan sekarang semuanya jadi subur. Kau pasti bisa membuat lebih banyak hal. Kita mau monyet itu, Raka. Kita bisa kaya," ujar yang lain sambil menatap Kiki dengan mata berbinar-binar. Raka menatap mereka datar. Kiki bukan untuk dijadikan alat. Dia makhluk hidup, bukan benda untuk diperdagangkan. Orang-orang itu tertawa sinis. "Makhluk hidup? Kau serius? Kalau kita bisa dapat manfaat darinya, kenapa tidak? Kau pikir kita mau rugi?" Salah seorang mengangkat tongkat kayu, menekannya ke tanah. "Serahkan monyet itu, atau kau akan menyesal." Raka menahan napas. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Jika ia menyerahkan Kiki, monyet itu pasti akan dijadikan komoditas, dan semua keajaiban yang ada akan disalahgunakan. Tapi jika ia menolak, bisa jadi mereka akan menggunakan kekerasan. "Tidak. Aku tidak akan menyerahkan Kiki kepada kalian," jawab Raka tegas. Suaranya bergetar, tapi matanya menatap lurus ke arah mereka. Mendengar itu, salah seorang pria mencoba mendekat. Tapi Kiki, meski masih kecil, mengejutkan Raka dengan keberanian yang luar biasa. Dengan satu loncatan, ia mendarat di pundak Raka, lalu mengeluarkan suara panjang, nyaring, dan aneh, "Ki." Seketika,
udara terasa berbeda. Angin berhembus kencang dari arah hutan, daun-daun bergoyang, dan beberapa burung terbang berkerumun, seolah mengamati situasi. Pria-pria itu mundur sedikit, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ini hanya monyet, ujar salah satu, mencoba menenangkan diri. Tapi matanya menatap tubuh Kiki yang tampak bersinar samar. Cahaya keemasan tipis menyelimuti bulunya, membuat monyet itu tampak lebih besar dan anggun dari biasanya. Raka merasakan sesuatu dalam hatinya. Cahaya itu bukan hanya dari Kiki, itu merespons keberanian dan ketulusan hati mereka. Ia menggendong Kiki dengan erat, menatap pria-pria itu dengan pandangan penuh tekad. Pergilah. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Keajaiban itu bukan untuk keserakahan. Mendengar itu, mereka hanya terdiam beberapa detik. Lalu salah seorang menendang tanah dengan frustrasi. Kita lihat saja nanti. Kau akan menyesal. Mereka pergi, meninggalkan Raka dan Kiki. Namun, ketegangan itu meninggalkan bekas di hati Raka. Ia sadar bahwa hidupnya kini tidak lagi aman, dan bahwa keajaiban yang dimiliki Kiki bisa menjadi target bagi orang-orang serakah. Hari berikutnya, Raka memutuskan untuk menyiapkan tempat perlindungan tambahan untuk Kiki. Ia membuat kandang dari bambu dan daun pisang yang cukup luas agar Kiki tetap bisa bergerak, tapi aman dari gangguan. Ia juga menanam tanaman di sekitar rumah untuk memberi makanan alami bagi monyet itu. Kiki tampak senang, melompat-lompat kecil di kandang baru. Raka tersenyum, menyadari bahwa menjaga Kiki bukan sekadar tugas fisik, tapi juga latihan kesabaran dan pengendalian diri. Setiap hari ia berbicara lembut pada Kiki. Tenanglah, Kiki. Kita akan selalu bersama. Tidak ada yang bisa mengambilmu selagi aku masih di sini. Malamnya, cahaya keemasan kembali muncul di tubuh Kiki. Tapi kali ini berbeda, lebih terang dan lebih stabil. Raka merasakan energi hangat mengalir melalui dirinya. Saat ia memegang tangan Kiki, seluruh tubuhnya terasa ringan, damai, seolah semua ketakutan dan keraguannya lenyap. Ia menyadari bahwa ikatan mereka bukan hanya emosional, tapi juga spiritual. Di saat yang sama, desa mulai merasakan perubahan lagi. Sawah yang sebelumnya kering di sebelah rumah Raka kini subur. Beberapa warga yang skeptis mulai memperhatikan, bertanya-tanya, dan bahkan diam-diam mengunjungi rumahnya untuk melihat Kiki. Namun mereka masih takut untuk mengganggu. Mak Rani, nenek bijak desa, datang lagi suatu sore. Ia menatap Raka dan Kiki dengan mata lembut. Nak Raka, kau telah melewati ujian pertama, kesabaran dan ketulusan. Sekarang kau menghadapi ujian kedua, keserakahan orang lain. Jangan biarkan mereka merusak hati dan keajaiban ini. Pegang teguh kasih sayangmu. Raka mengangguk, menunduk hormat. Aku akan berusaha, Mak. Aku tidak akan menyerahkan Kiki, tidak peduli apapun yang terjadi. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai, memandang Kiki yang tidur di pangkuannya. Cahaya keemasan memancar lembut, menutupi keduanya. Ia menyadari satu hal yang penting, keajaiban yang lahir dari kasih sayang tidak bisa dimanfaatkan oleh keserakahan. Yang ingin memanfaatkan akan gagal, tetapi yang tulus akan diberkahi. Angin malam membawa suara hutan yang lembut, burung-burung malam bersiul, dan Kiki mengeluarkan suara kecil, seolah menenangkan Raka. Ki, Ki. Raka tersenyum, memeluk monyet itu erat. Ia tahu, ujian belum berakhir. Orang-orang serakah akan terus mencoba, namun dengan ketulusan hati dan ikatan yang lahir dari cinta dan kesabaran, ia yakin bahwa keajaiban yang dimiliki Kiki akan tetap aman,
dan mereka akan mampu menghadapi segala tantangan yang datang. Malam itu desa Sukamulya sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang berdesir lembut melalui pepohonan. Raka sedang duduk di depan gubuknya, menatap Kiki yang tidur meringkuk di pangkuannya. Cahaya keemasan tipis yang sebelumnya muncul dari tubuh Kiki memancar samar, memberi rasa hangat di hati Raka. Ia tahu, ujian keserakahan dari orang-orang desa belum berakhir. Seminggu terakhir, beberapa warga yang serakah diam-diam mengintip dari jauh, mencoba mencari kesempatan untuk mengambil Kiki. Raka memutuskan malam ini akan lebih waspada. Ia menyiapkan kayu bakar, minyak lampu, dan beberapa alat sederhana sebagai pertahanan. Ketika jam menunjukkan tengah malam, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun berdesir keras, membuat rumah bambu bergoyang. Raka menatap sekeliling, merasakan ketegangan meningkat. Tiba-tiba, dari arah jalan kecil di depan gubuk, terdengar suara langkah kaki ringan, hampir tak terdengar, namun cukup membuat jantungnya berdegup kencang. "Siapa di sana?" seru Raka sambil menahan napas. Tidak ada jawaban. Hanya kegelapan malam dan bayangan pepohonan yang bergerak karena cahaya bulan. Sekitar 5 pria muncul dari kegelapan, mata mereka bersinar penuh keserakahan. Salah seorang membawa tali, yang lain membawa kantong besar. Raka segera berdiri, menempatkan Kiki di dada, dan menatap mereka dengan tegas. "Kalian datang lagi, tapi aku tidak akan menyerahkan Kiki," kata Raka mantap. Salah satu pria tertawa. "Kau pikir kau bisa melawan kami? Malam ini, monyet itu akan menjadi milik kami." Sebelum Raka bisa bereaksi, salah seorang pria melompat maju untuk merebut Kiki. Namun tiba-tiba, Kiki melompat dari dada Raka dan mendarat di tanah dengan lincah. Cahaya keemasan dari tubuhnya mulai memancar lebih terang, menyorot ke arah pria-pria itu. Raka terkejut. "Kiki, kau bisa." Kiki mengeluarkan suara panjang, nyaring, seperti teriakan alam semesta. "Ki!" Seketika, angin kencang berputar di sekitar mereka, membuat pria-pria itu terhuyung. Cahaya keemasan memantul dari tubuh Kiki, membentuk bayangan seperti lingkaran pelindung di sekitar Raka. Tanah di sekitar gubuk bergetar perlahan, dan beberapa batang pohon terlihat bergoyang seakan menahan langkah musuh. Salah seorang pria mencoba menyerang lagi, tapi kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Yang lain berteriak ketakutan. "Apa ini? Ini bukan monyet biasa." Raka, walau terkejut dan masih ragu, segera memahami bahwa Kiki sedang melindungi mereka. Ia menenangkan napasnya dan memegang Kiki erat-erat. "Tenang, Kiki, kita hanya ingin damai," bisiknya lembut. Cahaya keemasan yang dipancarkan Kiki semakin terang, menyorot ke langit malam. Awan gelap di atas hutan terbelah sejenak, menampakkan bintang yang tampak lebih dekat, seolah menyaksikan peristiwa itu. Angin malam membawa suara lembut, seperti bisikan. Hanya yang tulus hatinya yang boleh dekat dengan keajaiban ini. Pria-pria itu mulai panik. Tali yang mereka bawa terjatuh, kantong besar terbuka, dan mereka saling dorong satu sama lain. Beberapa mencoba lari, tetapi langkah mereka terasa berat, seakan bumi menolak mereka melangkah. Raka berdiri tegak, memandang mereka. "Pergilah dari sini. Jika kalian kembali dengan niat buruk, aku tidak akan menahan kekuatan ini lagi." Tiba-tiba, Kiki melompat ke atas batu besar di depan gubuk, dan cahaya keemasan memancar jauh lebih kuat. Semua tanaman di sekitarnya bergetar, bunga bermekaran dalam sekejap, dan air dari sumur kecil berkilau. Suasana malam yang sebelumnya menakutkan kini dipenuhi aura ajaib dan damai. Pria-pria itu menjerit,
kemudian berlari ketakutan, meninggalkan desa. Suara langkah mereka hilang dalam kegelapan, dan hanya tersisa keheningan malam yang damai. Raka menatap Kiki dengan mata berbinar. Kau luar biasa, Kiki. Kau menyelamatkan kita. Kiki menatap Raka, lalu menepuk dada pemuda itu, seolah mengatakan, kita bersama, selalu. Setelah kejadian itu, Raka menyadari sesuatu yang penting. Keajaiban Kiki bukan hanya kemampuan ajaib semata, tapi juga refleksi dari keberanian, kesabaran, dan ketulusan hati. Selama Raka tetap tulus, keajaiban itu akan selalu ada untuk melindungi mereka. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai, Kiki di pangkuannya, memandangi cahaya bulan yang memantul di air. Ia merasa damai, meski tahu ujian mereka belum selesai. Orang-orang serakah mungkin akan mencoba lagi, tapi kini Raka tahu bahwa ia tidak sendiri. Kiki adalah sahabat sejati, pelindung, dan juga guru. Ia tersenyum, membelai kepala Kiki. Kita akan menghadapi semuanya bersama, Kiki. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, selagi kita percaya pada kebaikan dan kesabaran. Dari jauh, suara hutan malam terdengar lebih hidup. Burung malam bersiul, serangga bersahutan, dan angin berdesir lembut membawa aroma bunga liar. Semua makhluk seolah ikut menyaksikan kemenangan kecil mereka malam itu. Raka menatap Kiki, mata mereka bertemu. Tanpa kata, mereka tahu satu hal. Keajaiban yang lahir dari cinta dan ketulusan hati tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh keserakahan. Malam itu menandai awal baru bagi Raka dan Kiki. Ujian keserakahan telah dilewati, dan keajaiban yang tersembunyi dalam hati mereka mulai terbuka lebih nyata. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tetapi mereka kini lebih kuat, lebih berani, dan lebih bersatu dari sebelumnya. Pagi itu desa Sukamulya diselimuti kabut tipis, udara segar menembus kulit dan membangkitkan rasa hangat di dada. Raka bangun lebih awal, seperti biasa, untuk memeriksa Kiki yang tidur meringkuk di pangkuannya. Tubuh monyet itu tampak sehat dan ceria, bulunya mengilap di bawah cahaya matahari pagi. Sejak malam serangan pria-pria serakah itu, keajaiban Kiki semakin nyata. Tanaman di halaman rumah tumbuh lebih subur, bunga mekar lebih indah, dan air dari sumur kecil berkilau jernih. Bahkan hewan-hewan di sekitar gubuk terlihat lebih sehat, termasuk ayam dan kambing milik Raka sendiri. Raka tersenyum lembut, membelai kepala Kiki. Kau luar biasa, Kiki. Kau bukan hanya sahabatku, tapi juga guru yang mengajariku arti kesabaran, keberanian, dan cinta tanpa pamrih. Kiki menepuk dada Raka seolah mengerti, mengeluarkan suara kecil yang terdengar seperti tawa. Ki. Hari itu, Raka memutuskan untuk menanam beberapa sayuran baru di kebun kecilnya. Ia menyiapkan tanah, menabur benih, dan menyiram dengan air bersih. Saat ia menatap tanah yang baru ditanami, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih-benih itu mulai berkecambah lebih cepat dari biasanya. Dalam hitungan jam, tunas hijau mungil muncul, tegak dan segar. Raka terkejut. Ini, kau yang membuatnya begitu cepat, Kiki? Tanyanya sambil tersenyum tak percaya. Kiki menatapnya dan mengeluarkan suara riang. Raka menyadari bahwa energi Kiki memang memancarkan aura kehidupan, bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada lingkungan di sekitarnya. Kabar tentang keajaiban ini menyebar ke seluruh desa. Warga yang semula skeptis mulai mendekat, penasaran ingin melihat sendiri monyet ajaib itu. Anak-anak desa berlari-lari mendekat dengan mata berbinar. Raka, bolehkah kami melihat Kiki? Tanya seorang anak kecil dengan polos. Raka tersenyum, mengangguk. Tentu,
Tapi jangan menyentuhnya sembarangan. Kiki hanya boleh bersama kita dengan tenang. Anak-anak itu duduk di halaman, menatap Kiki yang bermain-main dengan riang. Cahaya keemasan tipis memancar dari tubuhnya, menimbulkan rasa hangat di hati semua yang melihat. Beberapa tanaman di sekitar halaman bergetar, bunga bermekaran, dan rumput tumbuh lebih hijau. Anak-anak bersorak kagum. Tak hanya anak-anak, beberapa orang dewasa yang skeptis juga memperhatikan dari jauh. Mereka terdiam melihat keajaiban ini. Makrani, nenek bijak desa, berdiri di samping mereka, tersenyum lembut. Lihatlah, Nak Raka. Keajaiban yang lahir dari kasih sayang dan ketulusan hati tidak pernah sia-sia. Bukan untuk keserakahan, tapi untuk mengingatkan kita akan kebaikan. Raka merasa hangat mendengar kata-kata Makrani. Ia menatap Kiki, yang tampak mengerti bahwa ia adalah bagian dari pesan itu. Kiki melompat di atas bahu Raka, menepuk kepalanya dengan lembut, seolah mengatakan, "Kau tidak sendiri." Hari itu, beberapa warga mulai membantu Raka di kebunnya. Mereka membawa bibit, menyiram tanaman, dan membersihkan halaman. Suasana desa berubah. Dari cemoohan dan kecurigaan, kini mulai muncul rasa hormat dan kekaguman. Bahkan Pak Surya, kepala dusun yang awalnya galak, datang diam-diam untuk melihat sendiri. "Raka, apa yang kau lakukan ini?" tanya Pak Surya sambil menatap Kiki dengan mata terbelalak. "Aku hanya merawat Kiki, Pak." Dan seiring waktu, kita semua belajar sesuatu dari keajaiban ini, jawab Raka rendah hati. Pak Surya terdiam lama. Ia menatap tanaman yang tumbuh subur di halaman Raka, air jernih di sumur, dan aura damai yang terpancar dari rumah bambu kecil itu. Perlahan, wajahnya berubah dari skeptis menjadi kagum. "Mungkin, selama ini aku salah menilai," gumamnya. Seiring waktu, tanda-tanda keajaiban semakin nyata. Sungai kecil di belakang desa yang biasanya kering di musim kemarau kini tetap mengalir jernih. Hewan-hewan liar dari hutan mulai muncul di tepi sungai, menandakan bahwa lingkungan desa kembali seimbang. Warga yang dulunya penuh kecurigaan kini ikut merasakan kedamaian, bahkan mulai menghormati alam sekitar mereka lebih dari sebelumnya. Raka dan Kiki menjadi pusat perhatian, bukan karena mereka ingin terkenal, tetapi karena keajaiban itu menampilkan pesan yang jelas. Kasih sayang dan ketulusan hati mampu mengubah dunia sekitar kita, sedikit demi sedikit. Malam harinya, Raka duduk di tepi sungai bersama Kiki. Cahaya bulan memantul di air, bercampur dengan kilau keemasan yang samar dari tubuh Kiki. Raka memandang Kiki dan tersenyum. "Kau telah membawa kita semua ke sini, Kiki. Aku tahu ujian belum selesai, tapi aku juga tahu kita bisa melewatinya." Kiki menatapnya, lalu menepuk dada Raka, mengeluarkan suara lembut, "Ki, Ki." Raka menutup mata, merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, bukan hanya Kiki yang menjadi keajaiban, tetapi juga proses menjaga dan merawatnya telah mengubah dirinya sendiri. Dari kejauhan, suara hutan malam terdengar lebih hidup. Burung-burung malam bersiul, serangga bersahutan, dan angin membawa aroma bunga liar. Semua makhluk seolah ikut menyaksikan pertumbuhan keajaiban ini. Raka tersenyum, menatap langit berbintang. Ia tahu, tanda-tanda ini hanyalah awal. Keajaiban Kiki akan terus berkembang, bukan hanya untuk mereka berdua, tapi juga untuk seluruh desa, bahkan mungkin untuk dunia di luar desa Sukamulya. Dan di malam itu, Raka menepuk kepala Kiki dengan lembut. "Kita telah melewati banyak hal, Kiki. Tapi aku yakin, yang terbaik masih akan datang." Keajaiban yang lahir dari cinta, kesabaran,
dan ketulusan hati kini mulai merambah lebih luas, dan Raka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki babak yang lebih besar dan menakjubkan. Beberapa minggu setelah keajaiban Kiki menjadi nyata di desa Sukamulya, kabar tentang monyet ajaib itu mulai menyebar. Tidak hanya di kalangan warga desa, tetapi juga keluar sampai ke desa-desa tetangga. Orang-orang yang mendengar cerita itu penasaran, bahkan ada yang iri. Beberapa dari mereka, terdorong oleh keserakahan dan ambisi, memutuskan untuk datang ke Sukamulya untuk mengambil Kiki dengan cara apapun. Suatu sore, Raka sedang duduk di halaman rumah, menatap Kiki yang bermain-main di kebun. Tanaman sayurannya tumbuh subur, bunga bermekaran, dan udara desa terasa lebih hidup. Kiki melompat dari satu batang pohon kecil ke tanah, lalu menepuk tangan Raka dengan riang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat dari jalan desa. Raka menatap sekeliling dengan hati-hati. Dari kejauhan, 3 orang pria dan 2 wanita muncul. Mereka membawa kantong, tali, dan tongkat, tampak seperti orang yang telah merencanakan sesuatu. Raka segera merasakan ketegangan meningkat. "Hei, pemuda. Kau pemilik monyet ajaib itu?" tanya salah seorang pria dengan nada kasar. "Ya, ini Kiki. Dia bukan untuk dijadikan alat atau dijual," jawab Raka tegas. Salah seorang wanita tersenyum sinis. "Kita dengar semua tanaman di rumahmu subur, air jernih, hewan sehat. Kau tahu apa artinya itu? Keajaiban. Dan kami ingin keajaiban itu." Raka menelan ludah. Ia sadar bahwa ini jauh lebih berbahaya daripada pria-pria serakah dari desa sebelumnya. Mereka tampak lebih terorganisir, lebih berani, dan lebih siap menggunakan kekerasan. "Tidak. Kiki bukan untuk kalian. Dia makhluk hidup, sahabatku, dan kami tidak akan membiarkan kalian mengambilnya," kata Raka sambil menempatkan Kiki di pangkuannya. Salah seorang pria mencoba maju, tapi Kiki tiba-tiba melompat dari pangkuan Raka dan mendarat di batu dekat sumur. Cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya, lebih terang dari sebelumnya. Angin malam yang sebelumnya lembut kini berputar kencang di sekitar kebun, membuat daun-daun bergoyang dan suara gemerisik hutan terdengar keras. "Kihi!" teriak Kiki panjang dan nyaring, menimbulkan getaran yang membuat tanah di sekitar mereka sedikit berguncang. Pria-pria dan wanita itu mundur, terkejut. Langkah mereka terasa berat, seolah tanah menolak mereka bergerak maju. Cahaya keemasan dari Kiki semakin terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Raka dan kebunnya. Raka merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa ikatan mereka bukan hanya emosional, tapi juga spiritual. Semakin ia mencintai dan melindungi Kiki, semakin kuat aura keajaiban yang terpancar. Salah seorang wanita mencoba meraih Kiki, tetapi tiba-tiba angin kencang berputar di sekitarnya, membuatnya terhuyung dan terjatuh. Yang lain berteriak panik, mencoba menahan diri dari kekuatan yang tidak mereka pahami. "Pergilah. Jangan pernah kembali dengan niat jahat," teriak Raka dengan suara penuh tekad. Kiki menatap Raka, lalu memantul ke pangkuannya. Cahaya keemasan memancar lebih terang, hingga orang-orang yang mencoba mendekat terpaksa mundur beberapa langkah. Tanah di sekitar kebun bergoyang, beberapa tanaman yang sebelumnya layu kini berdiri tegak dan bunga bermekaran, seolah ikut melindungi pemiliknya. Menyadari bahwa mereka tidak bisa melawan kekuatan itu, orang-orang itu akhirnya menyerah dan melarikan diri ke hutan, meninggalkan desa Sukamulya. Suara langkah mereka hilang dalam kegelapan malam, dan keheningan kembali menguasai desa. Raka menatap Kiki dengan mata berkaca-kaca. Kau melindungi kita lagi, Kiki. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
Kiki menepuk dada Raka dengan lembut, seolah mengatakan, kita saling menjaga. Malam itu, Raka duduk di tepi sungai bersama Kiki. Cahaya keemasan yang samar memancar dari tubuh Kiki, menutupi keduanya seperti selimut hangat. Raka merasa damai, meskipun ancaman dari luar desa membuat hatinya waspada. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Orang-orang serakah akan terus mencoba, tetapi selama mereka tetap tulus dan saling melindungi, keajaiban itu akan selalu ada. Seiring berlalunya malam, suara hutan terdengar lebih hidup. Burung malam bersiul, serangga bersahutan, dan angin membawa aroma bunga liar. Semua makhluk seolah menyaksikan kemenangan mereka atas keserakahan. Raka menatap Kiki dan tersenyum. Kita telah melewati banyak ujian, Kiki. Tapi aku yakin ujian berikutnya akan lebih besar. Kita harus tetap bersama, kuat, dan tulus. Kiki mengangguk kecil dan mengeluarkan suara lembut. Ki, Ki. Raka menepuk kepala monyet itu, menarik napas panjang, dan menatap langit berbintang. Ia sadar satu hal, keajaiban bukan hanya kemampuan, tetapi juga ikatan yang lahir dari kasih sayang, keberanian, dan kesetiaan. Selama hati mereka tetap tulus, tidak ada ancaman dari luar yang bisa menghancurkan keajaiban yang ada di desa Sukamulya. Dan di malam itu, Raka tahu bahwa babak terakhir dari perjalanan mereka akan segera dimulai. Keajaiban Kiki bukan lagi rahasia kecil desa. Ia adalah cahaya yang mampu mengubah dunia, asalkan dijaga dengan hati yang murni. Pagi itu desa Sukamulya diselimuti cahaya hangat matahari, udara segar menembus setiap sudut desa. Burung-burung berkicau riang, burung-burung hutan pun ikut bersuara. Raka bangun lebih awal dari biasanya, menatap Kiki yang tidur di pangkuannya. Monyet kecil itu tampak lebih ceria, bulunya berkilau di bawah cahaya matahari, dan aura keemasan dari tubuhnya terasa hangat, menenangkan. Hari ini berbeda. Raka tahu, hari ini adalah saat di mana keajaiban Kiki akan benar-benar terlihat oleh seluruh desa. Sejak ancaman dari luar desa beberapa hari lalu, Raka telah menyiapkan sesuatu yang istimewa, sebuah acara sederhana di halaman rumahnya untuk memperlihatkan keajaiban Kiki secara damai, agar semua warga desa menyaksikan sendiri dan belajar tentang kasih sayang, keberanian, dan ketulusan hati. Warga mulai berdatangan, perlahan tapi pasti. Anak-anak berlari-lari dengan wajah penuh antusias, orang dewasa datang sambil saling berbisik, dan beberapa yang awalnya skeptis menatap dengan mata berbinar. Mak Rani, nenek bijak desa, hadir dengan senyum hangat di wajahnya. Nak Raka, hari ini kau akan menunjukkan bahwa keajaiban bukan tentang kekuatan, tapi tentang hati yang tulus, katanya. Raka tersenyum, memandang Kiki, dan berkata lembut, Kiki, hari ini kita tunjukkan keajaibanmu, tapi juga kasih sayang kita kepada desa ini. Kiki mengangguk kecil, melompat-lompat kecil dengan riang. Ia memulai dengan menanam beberapa benih di halaman. Raka dan Kiki bekerja bersama. Kiki menaburkan tanah dengan lincah, sedangkan Raka menyiram dengan air dari sumur. Perlahan, benih-benih itu mulai berkecambah dengan cepat, tunas hijau muncul, bunga bermekaran, dan daun-daun tampak lebih segar. Cahaya keemasan dari tubuh Kiki memancar lembut, menutupi halaman, membuat semua yang menyaksikan merasa hangat dan tenang. Orang-orang desa terpesona. Mereka menyaksikan tanaman tumbuh subur dalam hitungan menit, air sumur menjadi jernih, dan hewan-hewan di halaman terlihat sehat dan riang. Anak-anak tertawa riang, beberapa orang dewasa menitikkan air mata kagum. Pak Surya, kepala dusun, maju perlahan, matanya berbinar. Raka, Kiki, aku salah menilai. Keajaiban ini nyata, dan bukan untuk keserakahan,
tapi untuk mengingatkan kita akan kebaikan dan kasih sayang. Raka menunduk, tersenyum rendah hati. Pak Surya, kita semua belajar bersama. Keajaiban Kiki adalah cerminan hati yang tulus. Semakin kita peduli dan menyayangi, semakin keajaiban itu terlihat. Seiring berlangsungnya pagi, lebih banyak warga datang, bahkan dari desa tetangga. Mereka membawa tanaman, benih, dan beberapa hewan kecil untuk disaksikan pertumbuhan dan kesehatannya oleh Kiki. Tanah di sekitar rumah Raka mulai bersinar dengan aura kehidupan. Bunga-bunga liar bermekaran, air mengalir jernih, dan udara terasa segar. Kiki tampak gembira, melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya dengan intensitas lebih tinggi, seolah merespons senyum dan tawa warga. Raka menyadari bahwa energi Kiki bukan hanya keajaiban fisik, tapi juga penghubung hati antara manusia dan alam. Di tengah keramaian, Raka berdiri, memegang Kiki di pangkuannya, dan berbicara dengan suara yang terdengar oleh semua orang. Warga desa Sukamulya, keajaiban ini bukan milikku, bukan milik Kiki, dan bukan untuk siapapun yang ingin memanfaatkannya dengan serakah. Keajaiban ini lahir dari kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan hati. Jika kita saling menjaga, menyayangi, dan bekerja sama, desa kita akan hidup damai dan subur. Jangan biarkan keserakahan merusaknya. Orang-orang hening menyerap setiap kata yang diucapkan Raka. Beberapa menitikan air mata, menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada kekhawatiran, iri, atau skeptis. Keajaiban Kiki telah mengajarkan mereka tentang pentingnya hati yang tulus. Makrani maju, menepuk bahu Raka dengan lembut. Nak Raka, kau dan Kiki telah menunjukkan kepada semua orang bahwa cinta dan kebaikan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada keserakahan dan kebencian. Desa ini akan aman, dan keajaiban ini akan terus mengalir selama hati kita murni. Mata Raka berkaca-kaca. Ia memeluk Kiki erat. Terima kasih, Kiki, karena kau telah menjadi teman, pelindung, dan guru. Bersamamu, aku belajar apa arti kesabaran, keberanian, dan cinta sejati. Kiki menepuk dada Raka dengan lembut, mengeluarkan suara riang, Ki, Ki. Sejak saat itu, desa Sukamulya berubah. Sawah-sawah subur, tanaman bermekaran, hewan sehat, air jernih, dan warga hidup lebih harmonis dengan alam sekitar. Orang-orang saling membantu, menghargai, dan menjaga lingkungan desa dengan penuh cinta. Anak-anak bermain riang di halaman rumah Raka, dan orang dewasa ikut menanam tanaman di kebun komunitas yang dibuat di sekitar desa. Raka dan Kiki menjadi simbol keajaiban dan kebaikan hati. Mereka tidak mencari pujian atau penghargaan, tetapi desa memberikan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus kepada keduanya. Suatu malam, ketika Raka duduk di tepi sungai memandang Kiki tidur di pangkuannya, cahaya keemasan yang memancar dari monyet itu menutupi keduanya, membuat mereka merasakan kedamaian yang sempurna. Raka tersenyum lembut, menepuk kepala Kiki. Kita telah melewati banyak ujian, Kiki. Sekarang desa ini damai, dan keajaibanmu akan terus mengingatkan semua orang tentang arti cinta dan kesabaran. Kiki menepuk dada Raka sekali lagi, dan keduanya menatap bintang-bintang di langit malam, merasakan satu hal yang sama, bahwa keajaiban sejati lahir dari hati yang tulus, dan cinta tanpa pamrih akan selalu membawa kedamaian. Desa Sukamulya kini bukan hanya tempat tinggal. Ia menjadi simbol harmoni antara manusia, alam, dan makhluk ajaib. Raka dan Kiki telah menunjukkan bahwa keberanian, kesabaran, dan kasih sayang mampu mengubah dunia, satu hati pada satu waktu. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan bintang-bintang, keduanya tersenyum,
tahu bahwa perjalanan mereka telah mencapai puncak keajaiban. Namun yang lebih penting, mereka tahu bahwa keajaiban itu tidak berakhir di sini. Ia akan terus hidup di hati semua orang selama kasih sayang dan kebaikan tetap dijaga. Tamat.